Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Setelah di pekan kemarin sudah kita bahas tentang zina, hari ini kita masuk al-kabiratu al-hadiyatu asyrata, dosa besar nomor urut 11, yaitu al-liwat, mengadakan hubungan badan sejenis, berarti LGBT, homoseks. Jadi homoseks itu bukan zina, tapi liwat. Kalau zina hubungan badan beda jenis tapi tidak diikat dengan pernikahan. Tapi kalau hubungan badan sejenis itu disebut dengan liwat. Baik, sebagai mukadimah saya sampaikan bahwa Islam mengajarkan hidup normal. Islam melarang menyimpang. Urusan perut harus dijaga dengan baik. Lapar segera makan. Saat saum ternyata lapar luar biasa, sudah tidak bertenaga, maka wajib hukumnya membatalkan saum. Maka ketika Rasulullah mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah, tiba di desa Quraul Ghamim. Ternyata setelah istirahat yang hanya bisa berdiri itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Yang lain sudah tidak kuat berdiri, maka beliau mewajibkan untuk membatalkan. Ternyata ada yang tidak mau membatalkan dengan alasan saat itu ba'da asar, kan tinggal sejengkal dengan maghrib. Begitu tidak mau membatalkan, maka Rasulullah bersabda, tilkal usat, orang seperti ini sedang berbuat maksiat. Berarti saumnya bukan dianggap ibadah. Maka dengan bahasa lain Rasulullah bersabda, laisa minal birri as-saumu inda safar. Tidak dianggap perbuatan baik memaksakan diri untuk tetap saum dalam kondisi safar yang super berat. Kaitannya dengan perut juga, Rasulullah menegur Abu Mujibah al-Bahili yang tiap hari saum. Beliau menegur dengan bersabda, man amaro an tu'adziba nafsaka, yang menyuruh menyiksa tubuhmu siapa? Jadi saum tiap hari itu dianggap menyiksa tubuh. Itu urusan perut. Bagaimana dengan urusan mata? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang beberapa sahabat yang begadang ba'da isya sampai adzan subuh untuk sholat malam tanpa tidur. Maka beliau bersabda, inna li ainaika alaika haqqon, mata itu punya hak untuk tidur. Bahkan kalau bapak sholat tahajud, idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'an la yadri ma yaqra, siapa yang sholat tahajud tiba-tiba terserang kantuk hebat, tidak bisa mengendalikan bacaan Qur'annya, falyattaji, segera tidur, jangan lanjutkan tahajudnya. Bagi yang pengen semalam suntuk beribadah, cukup dengan sholat 2 rakaat berjamaah di sholat subuh. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu, siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Jadi waktu tidur. Kalau ingin mendapatkan pahala sholat tahajud semalam suntuk, caranya dengan cara hadir sholat subuh berjamaah.
Nah, ada satu riwayat menunjukkan betapa Islam mengajak kita hidup normal. Biasanya ada di antara kita mengambil satu hadis, hadisnya sahih tapi dipahami dengan tidak benar. Contoh misalnya penulis kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar negeri Mesir, bermadzhab Syafi'i. Beliau seorang qadhi. Kalau qadhi itu berarti hakim tertinggi, itu adalah qadhi. Orangnya kaya, makannya berkualitas, bajunya bagus, pergi kemana-mana naik kereta ditarik beberapa ekor kuda, jadi tidak pernah kepanasan. Kendaraan yang dinilai mewah saat itu. Ketika berangkat ngantor, tiba-tiba ada orang Yahudi miskin, penjual minyak, pakaiannya sobek-sobek, memberhentikan kereta Ibnu Hajar. Wahai Syekh, maaf, nabimu pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga buat orang kafir. Saya kan orang kafir. Katanya dunia surganya buat orang kafir. Kenapa saya miskin? Dunia penjara bagi orang beriman. Loh, kenapa kamu malah kaya raya? Bajumu bagus, kendaraanmu mewah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Kalau di Riyadhus Shalihin ada di bab zuhud. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengucapkan terima kasih kepada si Yahudi. Terima kasih, engkau kafir tapi hafal petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda keliru memahami hadis ini. Kalau dipahami tidak benar, seolah-olah berarti biarkan dunia ini dikuasai oleh orang kafir, karena dunia adalah surganya buat orang kafir, penjara buat orang beriman. Seolah-olah Islam dilarang untuk sukses. Maka beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan, nanti aku masuk surga dikelilingi dengan nikmat yang luar biasa, dibandingkan dengan baju yang aku kenakan, kendaraan yang aku naiki, makanan yang aku makan, dibanding dengan surga yang akan aku masuki. Oh, ini penjara bagi saya, terlalu sederhana. Sementara kamu kafir, nanti masuk neraka dipenuhi dengan siksaan. Minumanmu adalah air panas. Wa taqatta'a am'a'ahum, begitu diminum ususmu akan putus-putus. Minumanmu min gislin, dari nanah yang membusuk. Nah, neraka yang akan kamu tempati dibanding dunia hari ini yang engkau rasakan. Engkau makan meskipun sederhana, kamu pakai pakaian meskipun compang-camping. Oh, ini surga buatmu dibanding dengan neraka yang akan kamu masuki. Jadi hadis dunia penjara bagi orang beriman, surga buat orang kafir, tidak mengekang umat Islam untuk sukses secara dunia. Bahkan bersenang-senang itu bagus, dianjurkan. Sebagaimana Handullah ketika mengeluh di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, idza jalasna ma'aka ka'annal jannata ra'ya ain, fa idza afasna zaujat wal ailat wad dai'at nasina kasiron. Kalau sedang di pengajian di hadapan engkau ya Rasulullah, seolah-olah surga neraka di depan mata, mudah sekali aku bercucuran air mata. Begitu sudah pulang ke rumah, yang ada bercanda dengan anak istri. Apa kata Rasulullah? Walakin ya handallah sa'atan wa sa'atan. Yang benar handullah, engkau kusuk di pengajian dan begitu di rumah engkau bisa bercanda dengan anak dan istri. Jadi di rumah jangan kusuk nangis terus. Kapan punya anak kalau nangis terus? Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke masalah liwat.
Kasus liwat atau hubungan badan sejenis ini baru terjadi pada masa kaum Nabi Lut. Maka Allah berfirman mengutip perkataan Nabi Lut, atatunal fahishata ma sabaqakum biha minal alamin, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian melakukan perbuatan kotor yang belum pernah ada satupun manusia di dunia ini melakukannya? Kalian mengadakan hubungan badan sesama laki-laki dengan penuh syahwat, sementara kalian tidak berselera kepada wanita. Maka karena kaum Nabi Lut yang mempopulerkan pertama kali hubungan badan sejenis, maka setiap ada orang yang melakukan perbuatan itu, mereka mendapatkan saham dosanya. Sama dengan ketika kita membahas bab pembunuhan, ma min nafsin maktulatin zulman illa kana ibni adama kiflun minha li'annahu awwala man sanna al-qatla. Kalau ada kasus manusia terbunuh secara dolim, maka Qabil anak Adam sudah otomatis mendapatkan saham dosa karena dialah yang mempopulerkan pertama kali pembunuhan di dunia ini. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan LGBT, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita punya kelamin yang berbeda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Atau di surat Juz Amma, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada yang ciptakan laki-laki, ada juga yang diciptakan perempuan. Karena berbeda jenis inilah akhirnya Allah mengajak kita untuk hidup berpasang-pasangan. Sebagaimana wa ja'ala lakum minal an'ami azwaja. Binatang itu beda kelamin, akhirnya mereka menjadi berpasang-pasangan. Maka kenapa kalian malah berpasang-pasangan dengan sejenis? Karena dalam dunia hewan tidak ada kambing laki-laki nyeruduk kambing laki-laki, kambing jantan nyeruduk kambing betina, itu nggak ada. Jadi mereka berpasang-pasangan dan selalu nalurinya adalah mencari kambing yang berbeda kelamin dengan dirinya. Apalagi ketika seorang melakukan hubungan badan sejenis, dia telah melakukan hubungan badan sejenis di tempat yang kotor, tempat kotoran biasa keluar. Sementara Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri itu ibarat sawah, ladang, maka cangkuli ladangmu. Berarti hubungi badannya di tempat yang biasa kalian menanam, sehingga hamil kemudian melahirkan anak. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Lut mengingatkan kaumnya, maka mereka memberi jawaban yang luar biasa. Ada jawaban yang kelihatannya halus tapi nyelekit, tapi juga ada ancaman. Allah berfirman, innahum unasun yatatahharun. Udah gak usah digubris, rasa digateke itu Lut dan teman-temannya. Kenapa? Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah makhluk yang sok suci. Kata-kata suci itu kan bagus, tapi karena ada kata soknya, itu menunjukkan apa? Kalimat yang bagus tapi sebenarnya ngejek. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah manusia-manusia yang sok suci. Tapi di ayat yang lain di surat Asy-Syu'ara, la illam tantahi lanarjumannaka
engkau tidak berhenti mengingatkan kami, maka pasti kami akan merajammu. Inilah sikap kaum Nabi Lut. Akhirnya kemudian datanglah malaikat, 3 malaikat menghadap Nabi Ibrahim, kemudian bertamu ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Perlu diketahui bahwa Ibrahim dan Lut ini hubungan antara paman dengan keponakan. Pamannya Ibrahim, keponakannya adalah Nabi Lut. Setelah menyampaikan misi wahyu kepada Nabi Ibrahim, akhirnya 3 malaikat ini menghadap Nabi Lut dalam sosok laki-laki yang sangat ganteng. Maka di 2 Ramadan yang lalu sudah saya sampaikan 20 kultum Ramadan seputar malaikat. Salah satu poin yang pernah saya sampaikan adalah secara fisik malaikat itu memiliki fisik yang bagus. Dzu mirratin fastawa, memiliki fisik yang lengkap, indah. Maka ketika Nabi Yusuf lewat di depan undangan kaum wanita yang diundang oleh Zulaikha, qatta'na aydiyahun, tanpa sadar mengiris-ngiris jari-jari mereka dan mengatakan qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini itu bukan manusia, ini pasti malaikat yang mulia. Jadi Yusuf dikira sebagai malaikat. Ini menunjukkan bahwa memang malaikat secara fisik indah. Maka disinilah akhirnya ketika 3 malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Lut, istri Lut diam-diam menyelinap keluar memberitahu kaum LGBT bahwa suamiku kedatangan tamu 3 laki-laki ganteng, hingga akhirnya kaum LGBT mengepung rumah Nabi Lut dan memaksa Nabi Lut untuk mengeluarkan tamu untuk mereka setubuhi. Baik, singkat cerita akhirnya Nabi Lut dihibur oleh malaikat. Kemudian malaikat memperkenalkan diri bahwa kami bertiga adalah malaikat bukan manusia. Mereka tidak akan mampu mencelakakan engkau. Maka Nabi Lut dipesan oleh 3 malaikat ini, inna mau'idahum as-subhu, jadwal adab yang akan menimpa kaum engkau wahai Lut adalah waktu subuh. Alaisa as-subhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah dekat? Segera keluar. Akhirnya Nabi Lut pun segera keluar dengan kaumnya. Tepat waktu subuh negeri Sodom sudah ditinggalkan. Akhirnya faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami angkat negeri Sodom ke langit, kemudian kami kembalikan ke bumi, di mana kepala mereka ada di bawah, kaki ada di atas. Allah jatuhkan sekeras-kerasnya, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kemudian seluruh penduduk LGBT itu dilempari batu dari batu-batu yang sudah terbakar. Akhirnya dari surat Al-Hijr ini kemudian Abdullah bin Abbas beristihad. Kaum LGBT eksekusinya adalah dibawa ke gedung paling tinggi, kemudian kepalanya di bawah, kakinya di atas, dilempar supaya kepala itulah yang membentur pertama kali ke tanah. Setelah itu dilempari sampai dipastikan dia mati. Jadi inilah perbedaan antara hukuman LGBT dan zina. Bedanya apa? Kalau zina masih membeda-bedakan dia bujangan atau sudah nikah. Kalau masih bujangan, fajliduhum mi'ata jaldah, maka didera 100 kali. Kalau sudah berkeluarga dirajam sampai mati. Tapi kalau LGBT tidak peduli dia masih bujangan atau sudah berkeluarga, dua-duanya harus dieksekusi dengan cara seperti itu.
Akhirnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, lokasi negeri Sodom sekarang sudah berubah menjadi Al-Bahru Al-Mayyit atau Dead Sea, laut mati. Jadi danau yang super besar yang memiliki air dengan kadar 30% garam. Sehingga bagi bapak-bapak yang berenang tidak bisa berenang, dijamin aman karena tubuh akan mengambang. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dan ini tolong kepada bapak-bapak yang mungkin dapat rezeki pengen umroh plus, kan ada umroh plus Turki plus. Kalau Turki berarti melihat peninggalan benda-benda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau plus Mesir berarti melihat Fir'aun. Kemudian plus Yordan. Nah, salah satu tempat yang akan dikunjungi adalah itu laut mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakina. Jangan kalian masuk ke negeri yang pernah diadab kecuali dalam keadaan menangis. Maka tolong bapak-bapak yang umroh plus Yordan, kalau tidak bisa menangis saat berada di laut mati, lebih baik tidak usah ikut. Haram hukumnya. Tapi kan naluri orang piknik itu apa? Pasti foto-foto, pasti teriak-teriak, tertawa. Nah itu gak boleh, dosa besar. Jadi kalau tidak bisa menangis, jangan mendatangi laut mati. Termasuk negeri kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud dan Saleh. Termasuk negeri Madian, negerinya kaum Nabi Syuaib. Kalau tidak bisa menangis, haram hukumnya piknik, wisata ke tempat-tempat seperti itu. Baik, kemudian akhirnya kajian ini saya tutup dengan beberapa syubhat LGBT. Di antaranya saya melihat di TV yang pro LGBT ternyata membawa ustadz, dosen Universitas Islam. Di antaranya adalah Al-Quran memperbolehkan nikah sejenis. Dalilnya adalah di kartu undangan pernikahan surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah memberikan pasangan untuk kalian dari jenis kalian. Nah, karena kata-kata jenis kalian akhirnya apa? Oh, berarti laki-laki kalau nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu berarti nikah sejenis. Boleh. Coba yang kalau memang profesor universitas di sebuah universitas Islam, dia pakar hukum Islam, tentu dia harusnya paham, buka kitab tafsir. Jenis kalian itu apa? Masih sejenis dengan manusia. Satu jenis itu maksudnya satu jenis sesama manusia. Berarti apa? Dilarang menikah dengan di luar jenis. Seperti manusia mengadakan hubungan dengan binatang, itu tidak sejenis. Sehingga di Bulughul Maram Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ra'aitum man ata bahimatan faqtuluhu waqtulul bahimah. Kalau kalian melihat ada manusia menyetubuhi hewan, bunuh manusianya dan bunuh hewannya, karena itu tidak sejenis. Subhat kedua, Nabi Lut memberikan putri-putrinya kepada kaum LGBT. Jadi malah Nabi Lut diserang. Haula'i dhaifi fala tafdhahun. Wahai kaumku, ini tamu-tamuku, jangan kalian memalukan tamu-tamuku. Haula'i banati, kenapa kalian tidak mau menikahi putri-putriku?
Akhirnya kaum LGBT malah menyerang. Oh, berarti kalau LGBT itu salah, kenapa Nabi Lut mempersilahkan putri-putrinya dinikahi oleh kaum LGBT? Baik, ayat ini perlu kita luruskan. Kata-kata banati, putri-putriku, maksudnya putri-putri negeri ini, bukan putri kandung dari Nabi Lut. Sebagaimana bapak-bapak punya Rasul dan Rasulullah punya istri-istri. Apa status istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak memperhatikan orang-orang beriman daripada dirinya sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibunya orang beriman. Berarti Aisyah itu ibu kita, Khadijah itu ibu kita. Berarti apa? Kita anak-anak Aisyah, anak-anak Khadijah, anak-anak Ummu Salamah. Berarti Rasulullah itu bapak kita. Maka putri-putriku berarti putri-putri umat Nabi Lut alaihi salam. Nah, kalau kita buka tafsir haula ibanati, mereka adalah putri-putriku, maksudnya kenapa kalian tidak menikahi putri-putri negeri ini? Malah kalian lebih condong menikahi laki-laki, maksudnya begitu. Subhat ketiga. Si profesor juga mengatakan bahwa masalah seks itu urusan privat. Allah telah terlalu agung, terlalu mulia kalau harus ngurusi urusan ranjang. Ini kan kurang ajar sebenarnya. Justru Islam itu ngurusi urusan ranjang. Maka bapak-bapak kalau belajar fikih, dan ini bab yang paling disukai santri dulu. Apa itu? Adabul firos, etika ranjang. Oh, insya Allah santri itu nggak berani yang bolos kalau untuk pelajaran ini, karena namanya juga masih bujangan. Ada materi adabul firos, etika ranjang, pada melotot semuanya. Nah, jadi itu ternyata diatur. Di antaranya contoh misalnya mengadakan hubungan badan dianjurkan apa? Mula'abah. Mula'abah itu apa? Pemanasan. Jangan langsung tendangan penalti. Maaf, ada yang tidak paham nih. Jadi bapak-bapak jangan langsung tendangan penalti. Mula'abah. Nah, itu diatur oleh Islam. Maaf, karena ini bukan bab adabul firas, saya tidak akan terangkan. Tapi kalau saya terangkan juga tidak bermanfaat, karena mengajari bebek berenang. Baik, cukup, insya Allah selesai. Ada pertanyaan saya persilahkan seputar kajian atau di luar pembahasan. Ya. Ada beberapa kebiasaan kaum munafikin yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Singsut. Ya. Terus di sini juga ada isbahul izar, memanjangkan kain lebih dari mata kaki. Maksudnya apakah hal-hal yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah? Baik, untuk bersiul. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Mereka di depan Ka'bah tidak berzikir tapi bersiul dan bertepuk tangan. Itulah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Maka bertepuk tangan itu di pesantren dianggap aib, dilarang. Sama dengan bersiul, itu satu. Kemudian berkenaan dengan rambut, Islam mengajarkan tentang rambut. Berarti ini kultum saya 5 tahun yang lalu. Masih ingat Pak tentang rambut? Larangan-larangan rambut.
Seperti santri di pesantren, salah satu yang saya beresi adalah urusan rambut. Ternyata ada beberapa santri jadi kanan kiri dikerok tapi yang lain dibiarkan. Akhirnya saya ingatkan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza, Nabi melarang mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Termasuk orang yang sathirur ra'si, rambutnya murat-marit, tidak tertata dengan rapi, itu juga dilarang. Meskipun nah Rasulullah an kathiril irfah, Nabi melarang kita untuk terlalu banyak nyisir. Murat-marit jangan, tapi terlalu banyak nyisir juga jangan. Di rumah sudah nyisir, begitu keluar mau naik mobil kan ada angin sedikit, nyisir lagi. Begitu di mobil ada lampu merah lumayan, ada waktu nyisir. Nah, terlalu banyak nyisir itu tidak boleh. Rambut murat-marit itu juga jangan, kecuali di 3 kondisi. Jadi bapak-bapak boleh rambut murat-marit tapi di 3 kondisi. 1, tuba li amdin akhidin bi inani farsihi as'atha ra'suhu mugbarratun qadamahu. Di medan jihad sedang berada di atas tali kekang kuda, rambut murat-marit, kaki dekil oleh kepulan debu. Karena mujahid itu tidak ada waktu untuk nyisir rambut. Silakan tanya kepada aparat yang menghadapi KKB di Irian Jaya, apa ada waktu untuk nyisir? Oh, nggak ada. Yang kedua, ketika haji, rambut murat-marit gak masalah. Justru orang haji itu tidak terpikir untuk berdandan. Dalilnya ketika kita sedang berada di Arafah, Allah akan membanggakan dirinya dengan kehadiran kaum muslimin di Arafah di hadapan malaikat. Ungduru ila ibadi atauni sa' ghabra. Lihat malaikat, mereka datang dari seluruh penjuru dunia, kumpul di sini dalam keadaan rambut murat-marit, kaki dipenuhi dengan kepulan debu. Yang ketiga, ketika safar, maka rajulun yutilus safar as'asa ra'suhu mugbarratun qadamahu. Ada seorang musafir mengangkat tangan, rambutnya murat-marit, kakinya dekil oleh debu. Nah, itu untuk rambut. Tentang isbal, ini berarti pelajaran 8 tahun yang lalu di kajian itikaf. Intinya memakai kain, celana, gamis, sarung di bawah mata kaki, itu isbal namanya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang isbal. Tolong masalah isbal pahami ini adalah masalah furu, bukan masalah usul. Kalau usul tidak mungkin ulama berbeda pendapat. Salat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat, itu usul, nggak boleh berbeda pendapat. Maka Abu Alwas menegur orang yang selesai sholat subuh dia berdiri lagi sholat subuh lagi, kan ditegur. Yang ditegur tidak terima dan mengatakan, memangnya saya masuk neraka gara-gara sholat? Maka Abu Alwas mengatakan, kamu tidak akan masuk neraka karena sholat, masuk nerakamu karena tidak mengikuti aturan Rasulullah. Sholat subuh 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Ini masalah usul. Kalau furu masih memungkinkan sesama ulama berbeda pendapat. Kenapa ini saya sampaikan masalah isbal? Karena kadang-kadang gara-gara isbal itu sudah dijadikan patokan, satu untuk menuntut ilmu dan memberikan sikap kepada sesama muslim. Contoh di tempat saya, ada yang mau Jumatan, melihat khotibnya datang, harusnya kan dilihat wajahnya dulu, diajak senyum, tapi yang dilihat itu celananya dulu. Oh, celananya di bawah mata kaki. Enggak, saya mau
Jumatan di tempat lain. Jadi tidak mau Jumatan di situ gara-gara khotibnya celananya di bawah mata kaki. Padahal Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim jilid 11 menyampaikan dalam mazhab Syafi'i bahwa isbal yang dilarang atas dasar kesombongan. Kalau tidak sombong itu tidak yang diancam. Imam Syafi'i membawakan hadis man jarra thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan kain menutupi mata kaki atas dasar kesombongan. Tapi ulama-ulama Saudi melarang isbal, jatuhnya ke dalam haram. Karena banyak hadis seperti ma asfala minal izari fa finnar. Kain yang menutupi mata kaki berarti itu akan berada di neraka. Termasuk Rasulullah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim." 3 kelompok Allah tidak mengajak bicara, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan mensucikan dosanya. Salah satunya apa? Al-musbilu, orang yang memakai kain menutupi mata kaki. Al-Khurem Al-Asadi, seorang sahabat memakai kain di bawah mata kaki, ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tegurannya halus. Ni'mar rajulu Khurem Al-Asadi laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Sebaik-baik laki-laki adalah Khurem Al-Asadi, seandainya rambutnya tidak panjang dan seandainya kainnya tidak menutupi mata kaki. Tapi intinya ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Maka isbal itu bagian dari furu'. Meskipun saya pada posisi selalu mengenakan celana, sarung, gamis di atas mata kaki, tapi saya tidak akan memvonis orang-orang yang kainnya menutupi mata kaki berarti calon-calon neraka. Karena di sana begitu, pokoknya neraka aja kalau melihat gamisnya di bawah mata kaki. Tidak paham kalau itu masalah furu' yang memungkinkan ulama berbeda pendapat. Belum? Silakan, ada silakan. Si. Bapak kan biasa jadi perwira upacara ya, kurang keras itu Pak. Kurang keras ya. Polisi loh, polisi kan tegas, des gitu. Kenapa Pak? Gimana? Di medsos itu sekarang kan lebih dari kalangan yang menginginkan LGBT, menginginkan seks terbuka, sehingga kita bisa melihat baik itu yang bersifat cerita, baik yang bersifat kata. Jadi hukumnya apa orang yang bisa yang melihat di layar? Oh gitu ya. Di Bekasi itu sudah ada komunitas LGBT, jumlah anggotanya 4.000. Itu Bekasi 4.000. Itu luar biasa, dan mereka selalu mencari anggota-anggota baru. Tidak hanya anggota baru, korban baru. Nah, itu didapat dari mana? Kenapa mereka bisa mendapatkan komunitas itu? Dari HP. Maka para ulama mengatakan HP itu jawal, alatun zakiyatun. HP itu alat komunikasi yang cerdas luar biasa. Bapak bingung nanya ke Google, insya Allah terjawab. Maka di Bekasi saya kaget, aneh, heran, kagum bahkan. Setiap saya ngisi pengajian, bertanya kepada jamaah ibu-ibu, selalu bisa jawab. Loh, ini kok bisa semua pertanyaan? Ternyata setiap saya bertanya pada nunduk. Oh, rupanya mereka ngetik, nanya ke Google, pantasan bisa jawab.
Alatun zakiyatun, alat komunikasi yang super pinter. Walakin yajalu sahibahu ghabiyan, tapi membuat pemakainya menjadi bego, tolol. Gobi itu kan di bawah tolol. Bahasa masyarakat apa? Yang pokoknya bodoh tapi kasar. Pedok. Kurang Pak pedok. Teman saya itu nyontek, langsung ditegur oleh dosen kita dari Mesir. Anta gobi. Gobi itu dulu kasar, super kasar. Gobi itu bodohnya keterlaluan. Itulah HP. Jadi HP itu alat yang pintar tapi membuat pemegangnya menjadi bodoh. Yaitu termasuk itu. Maka tolong bapak-bapak pandai-pandai bermedsos. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di masyarakat masih banyak begitu. Oh ya ya. Ya. Oh ya ya. Ya, baik. Jadi wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun, wanita-wanita hamil masa idahnya adalah sampai melahirkan. Maka jangan coba-coba menikahkan wanita dalam keadaan hamil. Betul, yang paling berhak menikahi wanita ini adalah laki-laki yang menghamilinya. Al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang berzina dialah yang menikahi wanita yang dia zinahi. Tetap bertanggung jawab. Tapi tunggu sampai melahirkan. Tapi biasanya alasannya apa? Untuk menutupi aib. Betul menutupi aib, tapi mereka membohongi Allah. Itu kan kelakuan orang munafik. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Atau yang paling mudah itu kan surat An-Nisa. Kalau surat Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali sebenarnya menipu dirinya sendiri. Itu satu. Jadi pernikahannya tidak sah. Kok lanjut? Berarti Paijo dan Painem selama mengadakan hubungan badan statusnya zina. Nah, kemudian ketika akhirnya Paijo dan Painem punya anak perempuan, maka si anak perempuan ini begitu nanti nikah, maka fasultan waliyun man la waliyalahu, penguasa adalah yang berhak menjadi wali, bukan ayah biologisnya. Ternyata yang menikahkan tetap ayah biologis, itu sudah salah dua kali. Jadi Paijo dan Painem dulu berzina, kemudian menikah dalam keadaan hamil, giliran anak lahir ternyata diwalikan oleh Paijo. Itu salah dua kali. Adzan. Baik, silakan. Adzan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ada lagi pertanyaan? Materi umum tidak terikat dengan kajian. Sudah selesai. Saya tunggu setengah menit. Kalau tidak ada nanti saya sampaikan penutupan. Tentang masalah haji Ustaz. Ya. Kemarin itu disampaikan bahwasanya kebijakan haji itu manis atau tidak Ya. bagi yang mampu. Nah, sementara waktu-waktu dulu itu terkenal dengan haji wahyu itu. Wahyu. Apa itu wahyu? Haji wahyu itu sawai payu. Wahyu. Oh, Sawai Payu. Oh, kalau di Bekasi Abidin atas biaya dinas. Nah, Ya. bagaimana dengan perbedaan kalimat sesuai dengan kemampuan dengan memaksakan diri supaya dia bisa berhaji untuk menjual sawah sementara masih ada keluarga yang ditinggalkan membutuhkan biaya kehidupan dan sebagainya. Ya, baik. Kalau sawahnya 30 hektar itu wajar, gitu ya. Tapi kalau sawahnya satu-satunya sawah itu dan dia bisa makan wasilahnya, ya sawah itu. Tidak ada yang lain dijual, itu tidak benar. Mana dalilnya? Secara ayat, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kalian ketika meninggal dunia meninggalkan anak-anak dalam keadaan miskin.
Berarti gak boleh meninggalkan anak-anak miskin. Dengan cara apa? Sawah dijual dengan alasan pengen naik haji. Itu ayat. Kalau hadis, innaka intadara warasataka agniya khairul laka min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau mati meninggalkan anak-anak kaya karena mendapatkan warisan, itu jauh lebih baik daripada jor-joran wakaf, akhirnya anaknya mendapatkan warisan sedikit, ujung-ujungnya miskin dan menjadi beban orang lain. Nah, itu juga mengajak kita apa? Hidup normal. Maka ketika Bapak berinfak, yang Bapak pikir itu jangan akhirat tok. Infak kan pahalanya sekian. Coba dalam Al-Quran, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana cara berinfak? Jawab, infak itu kalau ada kelebihan setelah kebutuhan terpenuhi. Kemudian apa? Berinfak, ingat dunia dan ingat akhirat. Kalau ingat akhirat apa? Ingatnya pahala. Tapi juga urusan dunia harus diperhatikan. Kira-kira kalau saya berinfak seperti ini, anak saya SPP-nya beres atau tidak? Jor-joran infak, ternyata SPP 7 bulan tidak dibayar. Ini salah. Jadi berinfak itu apa? Fid dunya wal akhirah. Maka saya peringatkan kepada para pembaca Quran yang membaca ayat ini biasanya berhenti wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walid qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitu berhenti baru fid dunya wal akhirah itu bacaan salah. Tapi apa? La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi tatafakkarun jangan dihentikan. Kalian berpikir keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Baik, itu untuk haji. Ada yang lain? Oh, masih waktu 5 menit, Pak. Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Baik, sebagai penutupan, nah sekarang kalau banyak orang yang melakukan tindakan LGBT, termasuk persinahan, perlu tidak kita melakukan tindakan? Sudah jelas LGBT, tangkap aja, bawa ke atas pohon kelapa, kemudian jatuhkan. Nah, baik. Saya masih ingat di awal-awal saya dakwah, ada anggota pengajian minta ngobrol 4 mata. Selesai pengajian, ternyata minta agar pengajian ini tidak hanya teori tapi harus dipraktekkan. Loh, maksudnya apa, Mas? Yaitu di Gor Bekasi yang mangkal-mangkal malam-malam kita tangkapi, kemudian kita rajam. Akhirnya saya jawab, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Setiap ada perintah harus ada wasilahnya. Dan perintah kaitannya dengan hukuman pidana, wasilahnya adalah kekuasaan. Jadi tidak boleh kasus rajam, potong tangan diselesaikan oleh lembaga, yayasan, ormas, kelompok majelis taklim. Itu tugas penguasa. Maka saya termasuk tidak setuju kasus zina yang terjadi di Maluku oleh ketua Laskar Jihad ya.
siapa yang pimpinannya namanya apa? Ja'far Umar Thalib kalau tidak salah. Itu kan ada anggotanya zina kemudian dirajam. Akhirnya Ja'far Umar Thalib kan ditangkap kemudian mendapatkan hukuman sekian tahun. Dan itu memang benar maksudnya, hukuman Islam harus ditegakkan, tapi al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah sesuatu harus ada payung wasilahnya, dan semua hukum pidana payungnya adalah kekuasaan. Pertanyaannya, kalau lembaga kekuasaan tidak melaksanakan bagaimana? Udah, itu urusan mereka di hadapan Allah, akan mempertanggungjawabkan semua pelanggaran syariat di Indonesia yang tidak dihukum dengan hukum Allah. Itu tanggung jawab para penguasa, bukan tanggung jawab kita sebagai majelis taklim. Jadi bedakan Pak, tidak semua harus segera dilaksanakan. Pertanyaannya, kita sepakati dulu aja, apakah setiap ilmu yang bapak-bapak dapatkan di majelis taklim itu harus diamalkan? Coba, pertanyaan ini ringan tapi perlu dijawab. Apakah setiap ilmu yang bapak-bapak dapatkan di majelis taklim harus diamalkan? Jawabannya tidak semuanya. Contohnya, misalnya saya menerangkan tentang bab talak, macam-macam talak, syarat-syarat talak, kapan talak itu dinyatakan sah, kapan talak itu tidak sah. Begitu bapak dapatkan itu, boleh tidak dipraktekkan? Bu, ini kelihatannya ilmu bagus, yuk kita praktekkan ilmu talak, nanti besok aku cerai ya dirimu. Jangan. Berarti apa? Tidak semua ilmu dipraktekkan. Jadi orang ini menganggap ilmu yang tidak dipraktekkan berarti terkena pasal kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Besar muka Allah, bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkan. Jadi ayat ini tidak bisa dipukul rata untuk semua ilmu harus diamalkan, karena banyak ilmu cukup sebagai nadori, sebagai pengetahuan, belum tentu harus diamalkan. Akhirnya orang ini kecewa, tidak mau ngaji lagi. Ya biasanya senengnya ngaji-ngaji yang kalau hari ini ke ISIS. Nah, kelompok ISIS itu kan senengnya begitu. Saya ngisi pengajian di sebuah masjid di Bekasi, kajian Umdatul Ahkam, yang hadir cuma 30 orang. Akhirnya apa? Pihak DKM takmir, Pak, sesekali judulnya beda, nggak usah kitab. Apa? Dosa-dosa bangsa Indonesia. Betul, disepakati. Yang isi tetap saya. Ternyata lantai atas, lantai bawah penuh sesak. Jadi senang materi-materi yang membuat kita terbakar emosi, takbir Allahu Akbar. Tapi kalau kajian-kajian ilmu mereka tidak tidak berminat. Baik, insya Allah cukup. Inilah kajian kita di malam hari ini. Untuk pekan depan kita akan bahas tentang riba, seluk beluk riba dan lain sebagainya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.